Oke, lanjut dua kabar yang cukup greget. Pertama nanti datang dari jet tempur besutan Korea Indonesia yang katanya kini disebut bakal jadi saingan kuat F-35 di masa depan nih bos. Pendatang baru yang lahir dari Asia, KF-21 Boramae ini pun disebut punya beberapa keunggulan yang bisa membuat para calon konsumen beralih pandangan dari F-35 ke KF-21. Nah loh, apa sajakah keunggulannya itu? Setelah ini kita ceki-ceki bosku. Kemudian tak berhenti di langit, drama baru juga terjadi di industri kapal perang kita bos. Negara Pinoy Filipina yang berharap segera memperkuat armada dengan kapal perang buatan Indonesia kini sepertinya harus gigit jari nih karena proyek kapal perang pesanannya terancam molor. Nah, kira-kira apa penyebab molornya kapal pesanan Filipina? Padahal mereka percaya banget ya kan sama kita. Penasaran beritanya? Cus! Mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, yang pertama kita bahas KF-21 yang disebut bisa menjadi saingan bagi F-35 di pasar global bos. Nah, jadi admin kutip dari FIFA.co.id yang mengutip lagi dari sumber-sumber media asing berikut. Ini dia sumber-sumbernya bos. Seperti yang kalian tahu, jet tempur KF-21 Boramae hasil kerjasama Indonesia dan Korea Selatan ini merupakan sebuah jet tempur pendatang baru bos. KF-21 disebut merupakan simbol kebangkitan industri pertahanan Asia yang siap menantang dominasi Barat. Karena apa? Alasannya karena bisa menjadi alternatif yang lebih terjangkau dibanding F-35 buatan Amerika, namun tetap menawarkan performa tempur kelas atas. Bahkan nih bos, menurut laporan media asing, Aviation A to Z pada 15 Agustus 2025 lalu, jet tempur KF-21 ini pun kini dianggap sebagai simbol kebangkitan Korea Selatan di industri kedirgantaraan global. Dengan sokongan teknologi canggih, pesawat ini pun ternyata dimasukkan dalam daftar 10 jet tempur terbaik di dunia tahun 2025 ini bos. Dan tak main-main, KF-21 ini pun masuk nomor 4 bos. Bahkan ia berada di atas Rafale dan F-15IX. Karena nomor 1 adalah F-35, nomor 2-nya J-20, dan nomor 3-nya F-22 Raptor. Dan memang ya, sejak pertama kali diperkenalkan, jet tempur KF-21 ini digadang-gadang bisa menjadi game changer, pengubah permainan bos. Bagaimana tidak? Dengan label harga sekitar 80 juta dolar Amerika per unit atau setara 1,2 triliun rupiah, jet ini pun disebut menawarkan performa yang hampir menyamai F-35 buatan Amerika. Di mana F-35 ini harganya malah bisa tembus 100 juta dolar Amerika bos, atau lebih, jauh di atas KF-21. Dan bagi banyak negara, memilih jet tempur di zaman ini ya bukan hanya soal gengsi bos, melainkan juga soal efisiensi ya kan? Ibarat kata ya, mengapa harus membeli F-35 yang mehong kalau ada jet tempur KF-21 yang lebih hemat namun performanya mirip-mirip. Nah, bagaimanakah itu performanya? Jadi, yang pertama dari mesin ganda General Electric F414 yang jadi jantung KF-21. Ini memberikan dorongan luar biasa dan membuat pesawat ini mampu melesat hingga Mach 1,8 atau sekitar 2.200 km per jam. Dan angka ini menempatkannya sejajar dengan para predator udara dunia seperti F-35 bos. Kemudian tidak cuma itu. Militer Korea Selatan juga telah menetapkan target ambisius. 120 unit KF-21 akan mengisi barisan angkatan udara mereka pada tahun 2032 bos. Sementara itu media Korea Selatan G-News, ini sumbernya juga tak segan menyebut bahwa jet tempur KF-21 adalah sebuah ancaman nyata bagi dominasi F-35. Selama ini, Amerika mendorong sekutunya untuk membeli F-35 demi memperkuat jejaring aliansi. Namun harga yang tinggi, perawatan yang mahal, dan sejumlah masalah teknis membuat beberapa negara katanya mulai ragu nih bos. Dan kondisi ini pun sepertinya merupakan sebuah kesempatan emas bagi KF-21. Pasalnya KF-21 hadir sebagai alternatif rasional dengan teknologi mutakhir, namun biaya yang lebih murah dan performa yang tidak kalah. Karena secara teknis,
Spesifikasi KF-21 ini memang memikat hati bos. Panjangnya 16,9 meter dengan bentang sayap 11,2 meter. Radius tempur 1100 km dan kemampuan membawa muatan senjata hingga 7.700 kg di 10 titik hardpoint. Jet tempur KF-21 ini pun bisa dipersenjatai dengan rudal udara ke udara Meteor, kemudian AIM-120 AMRAAM hingga rudal anti kapal plus bom pintar JDAM. Dan jika pertempuran berubah menjadi jarak dekat, meriam Vulcan M61A2 20 mm pun siap menyala. Dan untuk teknologi silumannya, meskipun jet tempur KF-21 Boramae ini belum sepenuhnya siluman seperti F-35, namun desain semi-stealth KF-21 dengan radius radar cross-section ini membuatnya tetap sulit terdeteksi bos. Material khusus yang digunakan juga memperkuat kemampuan survivabilitasnya di medan tempur. Bahkan lebih jauh, generasi berikutnya dari KF-21 bahkan dikabarkan bakal membawa kompartemen senjata internal serta teknologi siluman yang lebih canggih. Artinya, KF-21 bukan hanya pesaing di hari ini bos, tapi juga ancaman serius bagi masa depan dominasi udara F-35 di masa depan. Nah loh, pertanyaannya di benak Mimin nih, satu doang bos. Bagaimana sih sebenarnya nasib KF-21 di Indonesia ini? Soalnya di pandangan Mimin masih blur bos. Apakah akan tetap diboyong 48 unit ataukah cuma sampai kepada prototipenya doang, nyampe ke Indonesia? Nah kalau menurut kalian bagaimana nih bos bagusnya? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar. Oke, kabar selanjutnya kini datang dari pesanan 2 kapal perang LPD Pinoy Filipina dari galangan kapal kebanggaan Indonesia PT PAL yang kabarnya kini tersendat pula dan dipastikan molor dari jadwal. Nah loh. Jadi diberitakan oleh Gens.com nih bos. 2 kapal berjenis Landing Platform Dock LPD atau Strategic Sea Lift Vessel SSV itu sejatinya bakal menambah kekuatan armada laut Filipina. Melanjutkan suksesi 2 kapal kelas Tarlac sebelumnya bos, yaitu BRP Tarlac tahun 2016 dan BRP Davao del Sur 2017. Namun, kontrak lanjutan yang diteken pada Juni 2022 lalu kini jadi sorotan. Karena apa? Karena PT PAL Indonesia katanya gagal pula memenuhi 4 tonggak penting bos, termasuk jadwal peluncuran dan penyerahan kapal. Proses pembangunan pun sepertinya berjalan lebih lambat dari harapan. Dan memang ya, kalau kita lihat-lihat dari berita-berita sebelumnya, PT PAL memang lagi banyak proyek nih bos. Salah satunya juga kemarin Frigate Merah Putih yang bahkan diminta oleh pemerintah termasuk Pak Prabowo dan juga Kemhan untuk mempercepat pembangunannya. Nah loh. Apa mungkin karena itu ya, admin juga kurang tahu bos. Yang pasti kalau makin banyak kerjaan ya pasti makin pusing ya kan. Dan bagi Filipina, mereka pun jelas nggak mau tahu. Intinya mereka udah pesan, udah bayar ya kan. Dan keterlambatan ini jelas jadi kabar buruk bos. Tanpa tambahan kapal besar berkapasitas angkut tinggi, kekuatan proyeksi maritim mereka bisa terganggu. Dan di tengah meningkatnya tensi kawasan, molornya proyek ini pun bisa membuat Angkatan Laut Filipina berada di posisi yang tidak ideal bos. Kini sorotan publik dan pengamat-pengamat militer ya jelas tertuju pada PT PAL nih. Banyak yang bertanya-tanya ya kan, mampukah mereka mengejar keterlambatan ini dan membuktikan bahwa industri maritim Indonesia tetap bisa diandalkan untuk proyek internasional berskala besar? Ataukah Filipina malah harus menunggu lebih lama sebelum benar-benar merasakan kehadiran 2 raksasa laut barunya dari Indonesia? Ya mari kita nantikan saja berita terbarunya bosku. Semoga semuanya dapat selesai tepat waktu ya. Jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax Indo Magazines.